Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia materi teks wawancara. Siapa di antara kalian yang pernah menyimak kegiatan wawancara? Atau ada yang pernah melakukan wawancara? Sebenarnya seringkali kita melakukan wawancara tapi tidak dalam kegiatan formal. Hari ini kita bersama akan mengenal lebih jauh tentang apa itu wawancara. Supaya lebih fokus, kita tepuk sakti dahulu yuk. Siap? Tepuk sakti. S. Sidik. Berkata benar. A. Amanah. Jalankan tanggung jawab. K. Kreatif. Cerdas, semua masalah tuntas. T. Tablik. Sampaikan kebenaran. I. Istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar. Amin, amin, amin. Yeay. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi apa itu wawancara. Wawancara yakni tanya jawab yang dilakukan oleh minimal 2 orang. Terdiri dari pewawancara atau yang bertanya dan narasumber atau yang menjawab. Kata tanya, supaya kita lebih mudah menghafalkannya, kita sepakati memakai akronim Adik Simba. Kata tanya Adik Simba, A adalah apa? Berfungsi menanyakan benda atau sesuatu keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contoh, kata tanya apa? Apa rencanamu? Aku akan menyiram tanaman. Kedua, kata tanya di atau ke atau dari mana. Berfungsi menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi, tempat yang sedang digunakan atau telah didatangi. Contoh, di mana ibu membelinya? Di toko bunga. Ketiga, kata tanya kapan. Berfungsi menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, kata tanya kapan? Kapan ibu membelikanmu? Tadi pagi. Berikutnya, kata tanya siapa. Berfungsi menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contoh, kata tanya siapa? Siapa yang memberimu bunga? Ibuku yang memberikannya. Kelima, kata tanya mengapa? Berfungsi menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh, kata tanya mengapa? Mengapa kamu menyiram tanaman? Supaya tanaman tumbuh besar. Berikutnya, yang keenam, kata tanya bagaimana. Berfungsi menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contoh, kata tanya bagaimana? Bagaimana cara menyiramnya? Aku menyiramnya menggunakan air. Tahap ketika melakukan wawancara, ada tahap persiapan. 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan. 3. Menentukan dan menghubungi narasumber. 4. Menyusun daftar pertanyaan. Berikutnya tahap pelaksanaan. 1. Mengucapkan salam. 2.
memperkenalkan diri. 3. Mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. 4. Menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Kelima, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. Format laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang alasan melakukan wawancara. Di latar belakang kita menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, siswa kelas 6 membutuhkan data nyata tentang cara melestarikan hewan langka dari narasumber terpercaya. Kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang cara melestarikan hewan yang hampir punah, yang meliputi cara menjaga habitat, program pemerintah dalam upaya konservasi, dan yang bisa dilakukan anak dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Contoh, melestarikan hewan yang hampir punah. Keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari, tanggal Senin 18 Februari 2019. Waktu pukul 13.00 hingga selesai. Tempat rumah Bapak Ilham. Laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Ilham, guru kelas 6 SD, tunas mandiri, pengamat dunia satwa. Pewawancara, Buyung. Hasil wawancara, pada hari Senin 18 Februari 2019 pukul 13.00 hingga selesai, saya melakukan wawancara kepada Bapak Ilham tentang cara melestarikan hewan yang hampir punah. Kelima, kesimpulan. Dalam kesimpulan, tuliskan kesimpulan yang berisi ringkasan hasil wawancara dan opini pewawancara. Baik, semangat praktik wawancara. Barakallah.